ibadah online kita hari ini. Semoga adik-adik yang ada di rumah tetap sehat dan semangat ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dan menjadikan tentang apa tulisnya. Maka undang adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Memasuki Dunia. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik di rumah silahkan duduk kembali. Sebelum kita akan bersama-sama berdoa, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Kambing Embe-Embe. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teo-te blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Adik-adikku tersayang, mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, pejamkan matanya, lipatkan tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur yang tiada henti kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau maha baik. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan sehingga pagi ini kami dapat bangun pagi dengan penuh sukacita. Bapa, bila saat ini kami bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah ini ataupun teman-teman kami yang ada di rumahnya masing-masing ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, berilah Roh Kudus kepada kami Bapa, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan Engkau sampaikan nanti melalui firman-Mu yang akan Engkau sampaikan oleh salah satu guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga berakhirnya. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tapi sebelum itu, mari kakak ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita Alkitab mengenai Yesus adalah pokok anggur. Kiranya cerita Alkitab ini dapat bertumbuh seperti pohon anggur yang berbuah lebat
di dalam hati kami masing-masing. Kiranya cerita Alkitab ini dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Adik-adik, ada sebuah taman. Di dalam taman itu ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Adik-adik tahu nggak siapa pemilik kebun anggur itu? Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa sangat suka sekali menanam kebun anggur. Karena Bapa sangat suka sekali menanam kebun anggur, tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tapi, tahu nggak adik-adik, sebelah kiri menghasilkan buah atau tidak? Ternyata ranting kiri tidak menghasilkan buah sama sekali. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi adik-adik, ranting sebelah kiri adik-adik tahu nggak menghasilkan buah atau tidak? Ternyata ranting sebelah kiri itu tidak menghasilkan buah anggur. Lalu karena ranting sebelah kiri itu tidak menghasilkan buah anggur, ranting sebelah kiri itu dipotong lalu dibuang, tuh menjadi kering, lalu dibakar di dalam api. Setelah itu, Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan. Adik-adik tahu nggak kenapa Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan? Karena rasanya yang sangat manis. Kemudian, Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti buah anggur itu menghasilkan lebih banyak buah. Dan ketika musim panen tiba lagi, adik-adik tahu nggak? Ranting kanan itu menghasilkan buah yang sangat banyak sekali. Bapa sangat bersuka cita dan bergembira karena ranting kanan itu berbuah dengan sangat baik. Adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jikalau pemilik kebun menginginkan hasil yang baik, maka setiap ranting akan dibersihkan dari berbagai hama yang menghancurkan. Dibersihkan dari benalu, bahkan kalau ada ranting yang kering, akan dipotong karena menghambat pertumbuhan dari pohon yang ditanam. Nah, orang percaya juga harus bersedia dibersihkan oleh Bapa sebagai pemilik pokok anggur
melalui kebenaran firman-Nya yang sehari-hari kita dengar dan baca. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, firman Tuhan juga akan menegur, mengajar, menuntun, dan membarui kehidupan kita, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Buahnya akan banyak, bahkan berkualitas tinggi. Kakak punya satu ilustrasi buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pasti tahu kan seorang pengusaha, dan seorang pengusaha itu seperti apa? Di sini, seorang pengusaha itu adalah Bapa di surga, dan pengusaha itu memiliki pokok pohon anggur, dan pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu, ranting atau carang itu adalah kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Lalu, buah anggur itu adalah sifat kita semua yang mencerminkan ke-9 buah roh. Adik-adik ingat nggak 9 buah roh? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Kakak ada ayat hafalan untuk adik-adik yang ada di rumah. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-5, yaitu akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Demikian cerita Alkitab yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita Alkitab tadi yang disampaikan. Saat ini kakak mengajak adik-adik untuk merespon cerita tersebut. Kakak undang adik-adik bernyanyi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Selama kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita lagi yang berjudul Burung Pipit. Dikasih
Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan juga kami diberikan kesempatan memberi sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi setiap berkat-Mu juga yang mengalir dalam hidup kami, terutama yang sudah kami beri maupun yang masih tersisa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkati orang-orang tua kami, berkati orang-orang terkasih kami yang jauh dari kami namun masih dapat kami hubungi Tuhan. Dan berkati juga saudara-saudari kami yang sakit boleh disembuhkan, yang bersuka cita Tuhan ingatkan untuk bersyukur. Dan juga Tuhan ikut serta di dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas harinya. Dari setiap pendidikan, pekerjaan, usaha kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap sekolah dan studi kami yang kami jalani dari rumah. Semoga sekolah dan studi kami berjalan dengan baik ya Bapa di sorga. Dan kami boleh dengan sehat selalu untuk beraktivitas walaupun hanya dari rumah ya Bapa. Semoga COVID-19 ini bisa berakhir dan kami boleh kembali beribadah bersamamu juga dan juga bersekolah seperti biasanya ya Bapa di sorga. Bagi teman-teman kami yang terpapar, yang sakit, kiranya Tuhan menyertai mereka selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap ibadah kami yang dari rumah semoga berjalan dengan baik, dan setiap yang bertugas Tuhan berkati, Tuhan sertai supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh sehat selalu ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Dan kami naikkan doa kami ini bersama dengan doa yang telah Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita. Kita angkat pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, jalankannya setiap hari. Dalam suka, dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik tersayang, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa di ibadah online di sekolah minggu kita minggu depan ya adik-adik. Jaga kesehatan dan juga tetap semangat walaupun adik-adik sekolah dari rumah dan beribadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.